Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada sore dan malam hari ini saya ambil dari surat Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Yakobus pasal yang kedua ayat 17 yang mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan hari ini Patrick menerima ayat CD yang tertulis dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita mau gabungkan bahwa anak-anak Allah adalah anak-anak yang dipimpin oleh Roh Allah dan yang hidup di dalam imannya. Pertama, kami sekeluarga mengucapkan selamat kepada anak kami, Patrick David Pasaribu, dan orang tuanya, Abang Samuel dan Kak Sinta, di mana anak kami, Patrick, baru saja mengakui imannya secara sempurna di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan di hari ini. Saya teringat 28 tahun lalu, tahun 1993, ketika kami naik CD di HKBP Pondok Bambu. Setelah kebaktian seperti biasanya, di keluarga kita diadakan acara ucapan syukur di rumah. Yang hadir banyak sekali, termasuk para orang tua kita yang sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Opung Patrick Dolilah yang memimpin ibadah dan acara Mandok Hata 28 tahun yang lalu. Dan pada hari ini kami ingin membalas kebaikan dan hendak mengikuti segala budi baik dari Opung Patrick Doli dengan melakukan tugas yang sama memimpin ibadah dan acara Mandok Hata kepada Pahopunya. Tapi yang hadir pada ucapan syukur hari ini, menurut saya lebih luar biasa lagi. Karena dari semua penjuru Indonesia dan dunia hadir untuk mensyukuri maka tindak kon haporsiaon dari Patrick. Jadi yang terpenting adalah bukan ikan masnya atau bukan kepala babinya atau pesta-pestanya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Patrick menghidupi iman yang telah Patrick ikrarkan di hari ini. Ada beberapa pemahaman yang salah tentang naik CD di kita masyarakat Kristen Batak. Ada yang mengatakan kalau sudah naik CD tidak ada hubungannya lagi dengan orang tua, itu makanya CD disebut malua san pakakungi. Ada pula yang mengatakan CD adalah surat izin menikah. Makanya dulu rame-rame teman-teman setelah CD minggu depannya sudah ada pacarnya. Atau dikatakan dosanya sudah ditanggung yang bersangkutan. Kalau sebelumnya dosanya masih ditanggung bersama dengan orang tuanya. Semua ini pemahaman CD yang menyesatkan. Naik CD tidak pernah memisahkan hubungan antara orang tua dan anaknya, bahkan semakin merekatkan hubungan, karena mereka sama-sama sudah mampu mengikrarkan iman mereka. Dosa juga tidak pernah dibagi rata dengan orang lain. Lu yang menikmati, masa kita bersama-sama nanggung? Tidak ada itu. Yang benar adalah orang yang sudah lepas CD, mereka memikul beban moral, mental, dan spiritual yang lebih berat dari sebelumnya. Sebab sebelum lepas CD, perangainya, sikapnya, dan imannya adalah masih kanak-kanak. Biasanya anak-anak kalau dia berkelahi, atau kalau dia nakal, atau kalau dia dipanggil oleh guru, yang dipanggil adalah orang tuanya, yang disalahkan adalah orang tuanya. Dan sekarang Patrick sudah dianggap dewasa dari sisi iman, karena sudah lepas CD dan sudah belajar teologi selama 1 tahun. Di Jerman konfirmasi lebih lama lagi, yaitu 2 tahun. Apa artinya dewasa dalam iman?
Artinya Patrick sudah tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Mana yang mendatangkan dosa dan mana yang mendatangkan berkat. Itu seharusnya sudah diketahui oleh mereka yang sudah naik sidi. Peneguhan sidi atau konfirmasi adalah bagian dari pengakuan iman kita. Kata sidi sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya penuh atau sempurna. Sehingga jika orang yang sudah melakukan katekisasi atau naik sidi, maka seperti yang Patrick lakukan di hari ini, maka ini juga merupakan sebuah pertanda bahwa Patrick sudah diterima keanggotaannya secara penuh. Dan artinya Patrick sudah berhak untuk menerima perjamuan kudus bersama-sama dengan orang tua. Di HKBP kita menganut pemahaman baptisan anak. Artinya bukan si anak yang mengakui imannya ketika dibaptis, tetapi orang tuanya yang berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat untuk mendampingi pertumbuhan iman anak mereka, hingga anak mereka mampu untuk mengaku imannya sendiri. Ini yang sudah dilakukan oleh orang tua Patrick selama ini. Membawa sekolah minggu, mengajar firman Tuhan di rumah, berdoa bersama, hingga mendorong Patrick mengikuti katekisasi sidi di gereja. Bapak dan Mama sudah menepati janji mereka dulu di hadapan Tuhan dan jemaat untuk membawa Patrick senantiasa kepada Tuhan. Janji ini telah mereka tepati ketika mereka menyaksikan Patrick hari ini mengakui imanmu sendiri. Aku percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Rohul Kudus hari ini, tanggal 12 September, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Iman yang disaksikan oleh Bapak dan Mama sekitar 17 tahun lalu, di depan altar gereja Masehi Injili di Timor, Jemaat Kota Kupang. Pengakuan iman yang serupa itu juga yang Patrick saksikan hari ini di depan altar gereja HKBP Tebet. Jadi Patrick ini luar biasa sesungguhnya. Sangat ekumenis, sangat lintas gereja. Dibaptis di Gemit, konfirmasi di HKBP, menikah kita tidak tahu di mana nanti. Melalui peneguhan sidi, seseorang diterima sebagai jemaat yang penuh. Dan ini adalah kesempatan untuk mengakui iman di hadapan jemaat. Tadi tentu Patrick sudah mengatakan iya atas beberapa pertanyaan. Apakah mengaku percaya kepada Allah Tritunggal? Apakah mengaku bahwa firman Allah yang dipelajari dan diketahui akan membimbing pada jalan keselamatan? Apakah mengaku untuk menolak segala dosa? Dan apakah mengaku dan mau untuk mengikuti segala bentuk ibadah dan persekutuan di dalam gereja? Saya yakin tadi Patrick sudah dengan sadar mengatakan, ya, saya bersedia. Tapi tentu mengaku dengan mulut jauh lebih mudah daripada dalam perbuatan. Karenanya sebenarnya ada bagian Alkitab yang menonjolkan hal perbuatan. Kitab Yakobus yang baru kita baca tadi adalah salah satu kitab yang mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat di atas tidaklah menyatakan bahwa manusia diselamatkan karena perbuatan. Jadi berbeda dengan rekan-rekan kita agama yang lain yang mengatakan kalau berbuat baik pahalanya semakin banyak. Kita tidak menerima pemahaman itu. Namun ayat ini hendak menjelaskan bahwa iman yang benar
tidak mungkin tidak disertai dengan perbuatan. Iman yang tanpa perbuatan sama saja bahwa kita hanya belajar teori selama 1 tahun. Jadi yang terpenting bukanlah teori selama 1 tahun yang Patrick pelajari, tapi bagaimana implementasi teori itu yang akan Patrick lakukan sampai nanti Tuhan memanggil kita. Karenanya apakah orang itu benar-benar percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, dan karenanya kita terpanggil semua orang yang sudah mengikrarkan imannya di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengikrarkan iman kita setiap minggu, itu bukan hanya rutinitas ibadah. Itu adalah pengakuan bahwa ia berani menolak segala dosa dan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan dan mau hidup sesuai dengan firman-Nya. Itu artinya orang yang sudah dewasa dalam iman dan yang sudah mengakui imannya. Bagi anak kami, Patrick David Pasaribu, mereka yang beriman dan yang telah sempurna menyaksikan imannya adalah mereka yang akan terus-menerus mentaati orang tuanya dan membuat sukacita bagi orang tuanya. Mereka serius dengan panggilannya untuk belajar dan menuntut ilmu. Mereka tahu memilih teman agar jangan pertemanan itu yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Menjadi anak yang tetap berdoa dan belajar firman Tuhan. Jadi naik katekisasi CD bukan berarti bahwa Patrick sudah lulus dengan firman Tuhan. Ini masih menjadi pendahuluan yang harus terus digali, yang harus terus dikuatkan dalam perjalanan selanjutnya. Mereka yang beriman adalah anak yang jujur dan peka terhadap kondisi sekelilingnya, bukan menjadi anak yang dikuasai seperti anak-anak sekarang oleh internet, oleh games, dan yang lain sebagainya. Tapi kita harus membuka mata hati kita terhadap keluarga, terhadap rekan-rekan, terhadap opung, terhadap orang tua. Dan menjadi anak yang tetap rajin beribadah. Di Jerman, banyak anak-anak setelah naik CD tidak muncul lagi ke gereja. Tapi saya yakin bahwa kita di Indonesia berbeda. Mereka yang telah naik CD adalah mereka yang justru semakin rajin untuk mengikuti ibadah, mengikuti kegiatan gereja, dan kalau perlu nanti mengikuti organisasi kekristenan seperti GMKI, supaya seperti bapak dan mamanya juga. Yang terpenting adalah kepada anak kami, Patrick, agar tetaplah bersyukur setiap saat, dan jadilah pribadi yang mampu memilah-milah mana kehidupan yang baik dan mana kehidupan yang dibenci oleh Tuhan. Saya akan menutup renungan ini dari Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau Patrick sudah belajar setahun ini teologi, tapi tidak melakukan apa yang telah kita pelajari, maka firman Tuhan mengatakan pada saat ini, kita sudah berbuat dosa. Dan untuk itu, marilah kita saling mendoakan. Firman Tuhan untuk Patrick di hari ini luar biasa. Sebuah permohonan supaya kehidupan Patrick selalu disertai oleh Roh Kudus. Dan jika hidup kita disertai oleh Roh Kudus, maka kita akan mampu hidup
seturut dengan firman Tuhan yang tidak mudah untuk melakukannya. Tapi bersama dengan Roh Tuhan, anak kami, Patrick David Pasaribu, pasti mampu untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar ya Tuhan rasa syukur kami di hari ini, karena anak kami yang kami kasihi, Patrick, sudah mengakui imannya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat-Mu. Sertailah ya Tuhan anak kami ini di dalam mengimplementasikan teori dan pelajaran iman yang telah diterimanya selama 1 tahun ini. Kuatkan dan berkati orang tuanya, agar orang tuanya masih harus bertanggung jawab untuk terus membimbing kepribadian dan iman anaknya. Biarlah keluarga ini tetap menjadi keluarga yang taat kepada Tuhan, keluarga yang beriman, dan keluarga yang selalu berjalan bersama dengan Roh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.